again with me, Nana, in Let's Learn English. The easiest, the fastest, and exciting in learning English. Okay, today we will learn about how to practice speaking English using the basic phrases based on the situation. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara berbicara bahasa Inggris. Jadi daily routine. Kita akan belajar bagaimana menggunakan basic phrases yang ada dalam bahasa Inggris based on the situation, yang berdasarkan pada situasi yang terjadi. Okay. Well, speaking English is sometimes difficult for us, right? Yeah. Sometimes we know that the person in speaking English, we figure out what is the meaning. Kita tahu, ketika kita berbicara, ada orang yang berbicara bahasa Inggris like me, you know what I mean, right? But you cannot answer if I asking in English. Jadi ketika kita misalnya nih, kita ini ada bersama dengan native speaker, dia bertanya, tapi kita itu kayak ada perasaan gimana ya? Apa ya jawabannya? Kayak kagok gitu ya kalau dalam bahasa bagaimana cara mengungkapkannya di dalam bahasa Inggris. Okay, it is usually it's naturally comes because we are not native speaker ya, karena kita bahasa our mother tongue is Indonesian. Jadi Indonesian and the English is very different dari grammarnya, juga dari the pronunciation-nya sangat berbeda ya, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, and we will know that. Okay, in this lesson I will to figure out something, or I give us many steps how to speaking English with about daily routine, daily activity, or maybe usually in the situation. I take here the example. If we are going abroad, what we have to do. Jadi misalnya nih, kita ini dalam situasi pergi ke luar negeri, tapi kita tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Inggris. So what I have to do? Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada kita, yaitu bagaimana I can understand English, but I cannot speak English. Yeah, I understand the meaning and the point of view when someone speaking English. Ya, saya tahu artinya dan saya tahu poinnya itu apa yang mereka bicarakan, but I cannot speak English. Tapi saya tidak bisa bicaranya. If someone speaking with me, I do understand. Ketika ada orang yang berbicara dalam bahasa Inggris, saya tahu, and I understand, saya memahami what people say, apa yang dikatakan orang-orang, but I cannot answer in English, tapi saya tidak bisa menjawabnya di dalam bahasa Inggris. Or maybe I am afraid making mistake. Ya, ini yang pasti sering terjadi pada kita. Kita itu takut kalau misalnya berbahasa Inggris tapi nanti belepotan, atau saya takut berbuat salah di dalam bahasa Inggrisnya. Itu yang sering terjadi, mungkin bukan hanya terjadi pada kita orang Indonesia aja, tetapi juga for the people, maybe for Thailand people or Philippines people or Arabic people or maybe Japanese, Korean people when they are learning English. Ketika mereka berbicara, ya speaking I mean, ya not learning. Ketika mereka berbicara di dalam bahasa Inggris. Yes, those are what people usually say about English, right? Ya, itu yang biasanya terjadi, muncul pada kita ya, ketika kita misalnya, gimana sih cara berbahasa Inggris itu? Gimana sih cara ngomong bahasa Inggris itu? Saya tuh tidak punya rasa percaya diri untuk berbicara berbahasa Inggris. So what we have to do? Yeah. Well, I'm here. Imagine that you are going abroad. Bayangkan misalnya Anda itu pergi ke luar negeri, misalnya mendapat scholarship ini ya, kalau scholarship pasti ya harusnya sudah bisa ya berbahasa Inggris, atau mungkin piknik ke luar negeri, tapi kita tidak mempunyai
you don't speak English very well, kita tidak mempunyai ilmu bahasa Inggris yang cukup, atau kita tidak tahu bahasa Inggris sama sekali, apa yang harus kita lakukan? Well, I have an idea that start learning phrases that native speaker use, because you once master these phrases, you can start using them. And the faster you are able to talk to the people, the faster your progress will do. Jadi kita bisa, ketika kita memahami, mastering atau mastering the English phrases, tidak menguasai bahasa Inggris, misalnya dengan kata-kata yang sederhana saja, kamu akan dengan cepat jika kamu bisa melakukannya in your daily activity, misalnya dalam situasi sehari-hari kamu menerapkannya. Misalnya gimana Miss Nana? Gini aja, misalnya saya memberikan contoh bagaimana cara berbahasa Inggris. Kita akan seperti bayi itu belajar mulai dari kecil, from the infant ya, mereka belajar untuk berbicara. Anggap saja seperti itu. Jadi kita bisa bagaimana belajar dari seorang bayi berbicara. Jadi kita mulai nggak apa-apa nih, misalnya kita sudah I'm adult, saya sudah dewasa, masa saya masih belajar bahasa Inggris yang mulai dasar, nggak apa-apa, tapi kita bisa menerapkannya. Misalnya gini, I get up in the morning at 5 o'clock in the morning. Saya bangun pagi jam 5. Itu misalnya setelah itu, and after that I'm for Muslim praying salat, ya. And then I take a bath at 6 o'clock, and then I take my breakfast, or maybe, and then at 7 o'clock I go to the office or to the school. Nah, seperti itu. Jadi kita di dalam hati aja, aku hari ini aku bangun pagi jam 5, setelah itu saya sholat subuh, kemudian saya mandi pagi. Itu kan daily activity ya. Jadi kita terapkan dulu, misalnya dalam itu, kemudian kita translate in English. Itu adalah salah satu cara bagaimana cara kita untuk belajar speaking English. Okay. Well, in this lesson, I start learning phrases that native speaker says, like the first is introduction. Ya, seperti yang dalam episode yang sebelumnya kita belajar adalah pertama dengan introduction, perkenalan. Ini masih simple dan mungkin kita belajar bagaimana caranya belajar practice with your friend maybe. Ya, jangan malu-malu kan, misalnya ada teman, misalnya ada kalian itu adalah 2 teman tapi pengen belajar berbahasa Inggris, yang pengen belajar speaking ya, terutama speaking English. Bisa ngajak temannya itu, ayo hari ini kita one day in English, yuk belajar ngomong bahasa Inggris. Bisa misalnya dengan bagaimana, mungkin masih yang pertama, hello, what is your name? It's okay, tidak apa-apa, kita start dari yang introduction. Okay, like what is the component of the introduction? I have already told that hello, what is your name? Or maybe I'm sorry, I don't remember your name. Itu adalah kata-kata yang simple, the phrases, the basic phrases in speaking English. Okay, stay tuned in this program, waiting for the commercial break, okay? Welcome back again with me, Nana. I will continue with
we get trouble in English, what we should do if we are not cannot speak English. Saya sudah berbicara tadi bahwa bagaimana cara kita misalnya cara berbicara berbahasa Inggris. Kita mulai, we start with daily activity. You say that I have already said that maybe you can say I wake up in the morning at 4:30 and then I pray salat and then continue take a bath and then I have my breakfast and then I go to work. Itu ya, jadi ada salah satunya dengan bagaimana ketika kita misalnya menerjemahkan kegiatan kita sehari-hari tapi di dalam bahasa Inggris. I have told you that you can have your friends. Mungkin kamu bisa mencari salah satu temanmu untuk misalnya one day in English, misalnya hari itu berbicara di dalam bahasa Inggris. Dengan demikian kalian akan bisa terbiasa dengan berbahasa Inggris. I'm sorry ma'am, because my English is not very well. It's okay. Walaupun misalnya bahasa Inggris kalian tuh masih belum fluency ya, belum yang lancar, enggak apa-apa. I'm afraid of making mistake. Misalnya saya takut misalnya berbuat misalnya salah dalam bahasa. It doesn't matter. Jangan takut untuk salah satu kunci ketika kita ingin bisa speaking English adalah be confidence. Harus percaya diri. Don't worry to make a mistake. Don't worry to make it's not suitable with the grammar. Jangan takut ketika itu nanti misalnya tidak sesuai dengan grammarnya or so on. No. It's okay. Okay, I will continue. I have already said that the first is introduction and then the component of introduction is like menyapa ya. Jadi dalam bahasa Inggris adalah pertama adalah introduction, perkenalan. Hello, my name is, it's simple. And then maybe you can say that I'm sorry I don't remember your name. Mungkin kalau misalnya kalian lupa, siapa ya ini ya? Aku kok lupa. No, I'm sorry I don't remember you. Oh yeah, well I am siapa gitu. Okay, and then continue. Yeah, I have already said that asking for permission. Asking for permission adalah salah satu the preset that daily routine in English. Jadi yang terbiasa, yang biasa dilakukan di dalam bahasa Inggris, yang biasa dalam conversation in English itu juga seperti asking for permission. Could you please tell me where is the train station? Nah, ini misalnya kita bayangkan dalam situasi Anda misalnya di luar negeri, misalnya you are in Australia and you couldn't find the train station. Nah, misalnya Anda mau menanyakan ke seseorang di mana tempatnya stasiun kereta, masa langsung bisa sir, train station please. Orang kan jadinya bingung, apa ini maksudnya? Nah, dari sini kita belajar the basic phrases that usually used in English, for native speaker in conversation. And then, can you tell me how I get the city center? Nah, misalnya Anda mau pergi ke tengah kota, apa yang akan katakan kepada orang itu? Jadi kamu bisa mengatakan, can you tell me? Kalau can you itu tapi kurang sopan ya. Kita kan sudah belajar how to asking permission in polite way. Jadi saya di sini memang sengaja. Jadi harusnya adalah, could you tell me how I get the city center? Ya. Karena kita adalah orang Indonesia yang polite, kita menggunakan could you. And then the third, do you know how I get the bus station here? Bagaimana, bisakah Anda menunjukkan saya bagaimana saya harus pergi ke stasiun bus atau terminal ya kalau misalnya di kita. And do you have any idea how to get to the hospital? Misalnya kita mau pergi ke rumah sakit, kita bisa mengatakannya, do you have any idea how to get
to the hospital. Or maybe, I wonder if you could tell me how to get to the city center. Nah, kalau ini mungkin lebih tingkatannya lebih sopan dan Inggrisnya dalam bentuk advance ya. Jadi belum basic. Kalau masih basic mungkin could you tell me, could you do mind to tell to me and something like that. Do you know how I get? Itu masih dalam tahap basic. Kalau misalnya if I wonder, if you could tell me, itu lebih kepada advance in English. Okay, and the third is even a small talk. Ya, misalnya dalam suatu situasi, kita misalnya dalam suatu pesta ya, it's a great, wow, what's a great place for the event. Nah, jadi kita seperti memberikan satu apresiasi. Itu sangat normally and naturally in a native speaker. How did you hear about this event? Misalnya dalam satu konser ada salah satu temen nih, di sini mau ada konsernya apa yang sekarang lagi terkenal Maroon 5 gitu. Terus, hey, do you know that Maroon 5 will be concert in Jakarta? And then you say, how did you hear about this event? Bagaimana kamu tahu tentang event itu? Nah, or maybe, are you from here? Nah, kamu orang sini ya? Nah, itu juga merupakan basic phrases that usually used in English. Okay. And then the fourth, interruption. Ini adalah misalnya tidak setuju dalam sesuatu, misalnya dia mempunyai satu ide tapi kamu tidak setuju, salah satu tidak setuju. Sorry to cut in, but I want to ask you to join for dinner. Nah, misalnya dalam situasi mereka itu makan malam bersama. Oh no. It's like mereka itu bersama dalam, kemudian salah satu temannya itu mengajak untuk join makan malam. Ini ada salah satu mungkin kayak tamu datang ke rumah ya. Kemudian mereka asik ngobrol dan kemudian sorry to cut in, but I want to ask you to join for dinner. Ini memberikan suatu permisi, memberikan satu request ya, untuk kamu mau nggak sih ayo ikut makan malam bersama saya. Jadi seperti itu. Or maybe another is, can I just stop you here for a moment? Nah, itu misalnya, bisa nggak sih tolong sebentar kamu stop. Nah, misalnya ini stop by ya, can I stop by you here for a moment, seperti itu. Okay, and then the five is ordering food in restaurant. Nah, misalnya dalam situasi Anda itu di satu restoran dan tidak tahu apa yang jenis makanannya, menunya apa aja, kan pasti kita akan bertanya to the receptionist ya, what is it's like, misalnya what is bla 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 like. Misalnya kita nggak tahu nih, misalnya carbonara, apa sih carbonara itu? Pasta carbonara gitu. What is carbonara like? Gitu. What is beef Wellington like? Apa itu? Misalnya dalam menu di situ kan ada makanan-makanan luar. Apa yang akan Anda katakan karena Anda ingin tahu itu makanan yang seperti apa? You can say, what is burger like misalnya. And then what can you recommend it for the menu? Nah, itu misalnya kita di restoran itu menu yang utama. Biasanya kita kalau dalam satu restoran yang excellency, itu pasti kita akan direkomendasikan makanan. Di sini makanan yang recommended apa? Can you recommend it for the menu? And then
Could I order, misalnya sudah nemu, misalnya sudah mau pesan makanan. Could I order the risotto please? And then, could I order the burger please? Could I order the pizza please? Something like that. And then else is, can I get another salad please? Ya, mungkin misalnya Anda sudah, oh ini saladnya enak mau nambah. So what will you say that, can I get another please? Can I get another burger please? Seperti itu. Oke, just stay tuned, don't go anywhere. Okay, let's give another commerce first. Hey, I hope you're still here, and we will continue again with ordering when I have already giving an example that you are in the situation in the restaurant. Ya, saya sudah memberikan contoh misalnya dalam situasi di sebuah restoran. Okay, I will continue. Can I get another salad please? I have already said, right? And then can I have the bill please? Nah, ini misalnya kita sudah selesai makan, kita mau tanya berapa habisnya gitu. We will say that, could I get the bill please? Yeah. And then the number 6 is business calls and meetings. It is very important. Nah, ini misalnya Anda itu di satu negara, di negara lain sedang ada meeting ya. Anda itu mungkin ada satu, ya mungkin jadi networking. I'd like to set up a meeting with you at your earliest convenience. When are you free? Nah, kita memulai suatu pertemuan, we will say like that. And then, are you free to talk next week? Nah, misalnya sudah selesai berbicara, tapi aku masih ada something important to do. Jadi bisakah kita berbicara nanti, mungkin membicarakan pekerjaan ini next week ya, minggu depan? Nah, something like that. Or maybe you can say, memberikan satu keputusan, kita bertemunya jam segini. It is a very naturally and always in native speaker. Jadi seorang itu misalnya melakukan satu janji itu mereka menentukan jamnya. Does Wednesday at 2:30 p.m. work for you? Ya, jam segini nanti bisa nggak sih kita bertemu gitu. And then we are here today to discuss business contract. Nah, misalnya sudah selesai meetingnya dan terjadi suatu kontrak kerja, what will you say? We are here to discuss business contract. And then the 7 is agreeing with someone. Nah, misalnya dalam situasi sudah berdiskusi so far, and then you like the idea, you will say, exactly, I like your idea. Or maybe, oh yes, of course. Or absolutely. If you disagree or do not agree with the idea of someone, you can say, I couldn't agree with you more. Or maybe, no, exactly, I don't like your idea. Itu juga boleh.
disagreeing with someone. Ya, ini misalnya ya, saya sudah katakan lagi ya, I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu ide kamu gitu. And then sorry, but I think you missed the point. Or maybe I'm afraid I disagree. Ini yang lebih sopan. I'm afraid I disagree daripada yang sorry I don't agree with your idea. Oke. Jadi yang lebih sopan itu I'm afraid I disagree. Nah, ini biasanya orang-orang perempuan, ibu-ibu suka ya, woman always shopping. Misalnya di dalam situasi Anda di shopping center di luar negeri, apa yang akan Anda katakan? Kan biasanya ada seseorang nih customer service nih, can you do me a favor? Can I do a favor for you, ma'am? Gitu pasti biasanya. Atau kadang-kadang is everything alright? Gitu. Kita jawabnya apa? Misalnya kita membutuhkan mau beli skirt misalnya ya, mau beli rok. You can say that yes, please. I'm looking for red dress for party. I'm looking for a black skirt for working, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita tahu di situ ada tulisannya sale. Ya, kalau sale itu pasti ibu-ibu akan ambil itu biasanya ya. Jadi sale itu artinya mungkin wow diskonnya besar-besaran itu. Anda bisa bertanya, is this on sale? No, or yes it is, or no it is not. Nah, misalnya sudah cocok bajunya, sudah. I want to try it. I want to try on. Can I try this one? Can I try this on? Ya, kita bertanya. Yeah, of course, sure. Gitu. Kemudian kita sudah cocok. Great. I will take it. It's sweet for me. Ya, saya sudah cocok dengan ini, sudah cocok dengan saya. Saya ambil ini. Okay, and then I would like to pay by cash or card. Nah, jadi misalnya kan sudah selesai, jadi pasti ditanya, you will pay on cash atau biasanya on cash or card, ma'am, biasanya gitu. And then you say, I would like to pay by cash, misalnya. Nah, misalnya Anda mendapatkan redeem, biasanya kalau di luar negeri itu ada advertisement atau semacam advertisement itu pengumuman ya, misalnya iklan yang ada di TV itu pasti ada disebutkan, misalnya di Matahari ini ada diskonan, kemudian Anda belanja di Matahari, kemudian kan ada kuponnya misalnya nanti beli 100.000, nanti kalau minggu depannya belanja lagi akan dipotong berapa persen, kan ada seperti itu. Nah, can I redeem my coupon? Jadi seperti itu, misalnya mau redeem lagi kuponnya, something like that. Okay, and then the number 10 is being late. Nah, ini biasanya jika misalnya kita pergi datang ke suatu tempat tapi terlambat, itu sudah biasa ya. Walaupun even more in another country, going to school or going to work, being late is not good, is not polite. Ya mungkin bukan hanya di negara kita saja, bahwa datang dengan terlambat itu tidak baik dimanapun, pasti harus exact time atau datang lebih tepat waktu. What will you say? You can say, I'm sorry for being late because my car is broke down. What does that mean? Maaf, saya datang terlambat karena mogok. Or maybe in Jakarta is busy ways, you can say, I'm sorry for being late because the way is very busy. Jadi macet ya, something like that.
I'll be there in 10 minutes. Misalnya di telepon, halo, can you go on time? I'm sorry, no, I cannot. I'll be there in 10 minutes. Ya, jadi dia sudah memprediksi bahwa dia bisa datang. I will be there in 10 minutes, in 15 minutes or something like that. Okay, in other situation, if you cannot come and you ask for reschedule, you can say, would it be possible to reschedule our appointment? Jadi lebih sopannya, misalnya kita sudah mempunyai jadwal, sudah punya schedule mau ketemu dengan klien, tapi Anda tidak bisa, jadi kita harus mengatakannya, I'm sorry, I cannot come. How about to reschedule? Would you reschedule our appointment for the next week? Itu lebih sopan. Jadi kita, bagaimana kalau misalnya di reschedule lagi minggu depan? And then, misalnya sudah ditunggu. Misalnya Anda adalah mau memberikan satu presentasi, tapi Anda datangnya terlambat, bisa mengatakannya dengan thank you for waiting. Okay, don't go anywhere. Stay tuned in Let's Learn English with me, Nana. Back again with me, Nana, and I have already said about the basic phrases based on the situation. I have already said that about being late, it's naturally, ya. Jadi saya sudah mengulas tentang bagaimana the phrases that you can learn. Jadi kita bisa berbicara di dalam bahasa Inggris. Misalnya kita adalah terlambat. Okay, let's continue with I'm sorry for keeping you waiting. Maaf, kamu sudah menunggu saya lama. Okay, itu adalah kata-kata the phrase that you use if you are being late. Okay, let's continue. And then if we want to end of the conversation, what will you say? Jadi ketika misalnya sudah selesai ngobrol dan kemudian mau mengakhiri satu conversation, bagaimana caranya? Well, I have to go. Thank you very much for staying with me today. Terima kasih. Tapi saya harus pergi, misalnya ya. Or it was really nice sharing with you. Looking forward to seeing you soon. Nah, ini mungkin chatting ya. Kita sudah biasanya itu in a social media. It's very popular and international. Maybe we can find a networking, or maybe we can find another friends from another country. We will say, it's nice chatting with you. We will continue again for next time or something like that. And then, misalnya dalam situasi ketemu sama temannya, tapi anaknya masih di rumah. Aduh, jadi anak saya sendirian nih. What will you say in English? I'd better be going. My children stay alone in the house. I'd better. Ini ada ya. I would better be going. My children stay alone in the house. And then, misalnya kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman, you you meet in the coffee shop with your friends, and then
you have to go because you have important to do. So what will you say? Yeah, guys, I'd rather be to go because my husband waiting for me in the parking area. Oh, jadi ini situasinya dia ketemu sama teman lama, misalnya dia kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol, kan suaminya masih nunggu di parkiran, kan kasihan. So we will say that I'm sorry, I'd rather be to go. My husband itu jadi kalau kita mungkin biasa dengan bahasa basi ya, tapi kalau orang luar itu we will say based on the situation. Kalau kita mungkin udah dulu ya, aku mau pergi, aku tak kesanaan, aku ada yang penting, itu aja kan ya. Or maybe it's very usually always use is catch you later. Oke, sampai jumpa nanti. Itu adalah yang biasa dan usually used in a native speaker when they are having conversation. Well, audience, if I wrap in this summary of the lesson today, just learn your English with your daily activity. That situation start to speak. Jadi bagaimana cara belajar untuk speaking English adalah kamu menggunakannya dengan di dalam your daily activity, dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan bahasa Inggris, tidak perlu takut untuk berbuat salah. No, don't worry to make a mistake, because people usually say that I'm afraid to make a mistake in English. No. Jadi hilangkan semua tentang pemikiran bahwa English is difficult. No, English is not difficult if you learn it in your daily activity. And do not forget that next week lesson, I will talk about some more English lesson, maybe how to get advanced in English speaking. Jadi masih tetap di program ini ya, nanti saya akan memberikan banyak tentang pelajaran bahasa Inggris untuk yang lebih advance in English. Keep learning speaking, just speak English. Or if you have any idea or about the lesson, jadi nanti kalau misalnya Anda mau memberikan usulan tentang pelajaran bahasa Inggris di apa, follow my Instagram, Mrs. Nana Paramasari. Mungkin bisa Anda komen di situ, nanti saya akan memberikan jawaban. Okay? Thank you very much for watching. Have a nice day. See you in the next lesson. Bye-bye.